Selamat pagi, salam berjumpa kembali bersama dengan Ibu Buana Ignatia dalam materi pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang doa Bapa Kami. Baiklah anak-anak terkasih, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita, mari kita terlebih dahulu mengenal apa tujuan pembelajaran yang hendak kita capai dalam materi ini. Tujuan pembelajaran yang hendak kita capai melalui materi hari ini, yang pertama, kita dapat mengenal doa Bapa Kami sebagai doa yang diajarkan Yesus sendiri dan merupakan doa yang penting dalam perayaan Ekaristi. Kemudian, kita dapat memiliki rasa hormat dan kedekatan kepada Tuhan yang kita sapa sebagai Bapa. Baiklah anak-anak terkasih, kita ambil sikap berdoa, lipat tangan dan tutup mata. Mari kita berdoa dengan membuat tanda salib. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang Maha Baik, Engkau selalu berdoa kepada Bapa di surga. Ajarilah kami berdoa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yesus mengajar murid-muridnya berdoa. Doa yang diajarkan Yesus kepada murid-muridnya adalah doa Bapa Kami. Mari kita simak video berikut ini. Pada suatu kali, Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarlah kami berdoa, sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya." Jawab Yesus kepada mereka, "Apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan." Terkasih, setelah kita menyimak dari video tentang Yesus mengajari murid-muridnya berdoa, anak-anak, tahukah kamu doa apakah yang diajarkan Yesus kepada murid-muridnya? Ya, doa Bapa Kami. Siapa yang meminta diajari berdoa? Yaitu murid-muridnya. Kepada siapakah Yesus berdoa? Yaitu kepada Allah Bapa di surga. Nah, anak-anak, apakah pernah berdoa? Tentu kita semua pernah berdoa. Apa artinya berdoa? Berdoa berarti berbicara dengan Tuhan. Dalam berdoa, kita harus bersikap penuh hormat dan penuh perhatian. Pada saat berdoa, ingat ya, kita tidak boleh bermain-main atau memikirkan hal-hal yang lain. Kita harus sungguh-sungguh mengucapkan doa itu kepada Tuhan. Kita harus fokus. Tuhan sangat senang kepada orang-orang yang berdoa dengan sikap percaya, sabar, dan tulus hati tanpa mencari pujian atau pamer, ya.
Dalam berdoa, kita harus memiliki sikap percaya. Sikap percaya itu apa? Sungguh-sungguh bahwa kita yakin Tuhan akan mendengarkan doa kita dan mengabulkan doa kita itu. Di dalam berdoa juga tidak boleh tergesa-gesa, terburu-buru, cepat-cepat, berteriak-teriak. Tetapi kita harus berdoa dengan tenang dan sopan. Itulah sikap-sikap berdoa, sehingga Tuhan senang dan mendengarkan doa-doa kita. Mari kita mendengarkan cerita, kisah tentang Rita berdoa Bapa Kami. Rita bersama keluarga selalu berdoa bersama-sama, baik sebelum tidur, berdoa makan, ataupun setelah bangun tidur. Keluarga Rita, keluarga yang sangat sederhana namun harmonis. Mereka setiap hari tidak lupa berdoa kepada Tuhan. Pada suatu hari, Ibu Rita menyuruh anaknya Rita untuk berdoa Bapa Kami. Ibunya berjanji kepada Rita, jika Rita dapat berdoa dengan baik dan mendoakan doa Bapa Kami, akan memberi hadiah coklat. Rita sangat gembira dan dia menuruti perintah ibunya. Rita kemudian mulai masuk ke dalam kamar. Dan di dalam kamar ia mengambil sikap berdoa dan dia mulai berdoa demikian. Bapa Kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini. Tiba-tiba Rita berhenti berdoa dan bertanya kepada ibunya, "Ibu, coklatnya enak enggak?" Rita ternyata lupa melanjutkan doa Bapa Kami karena ia hanya memikirkan coklat yang telah dijanjikan oleh ibunya. Anak-anak terkasih, apakah anak-anak pernah berdoa lalu lupa untuk melanjutkan doanya? Mengapa? Ya, bisa disebabkan karena kita memikirkan hal-hal yang lain seperti Rita tadi. Dia ternyata memikirkan coklat yang akan diberikan ibunya, sehingga doanya tidak selesai. Maka untuk itu, kita diharapkan dalam berdoa harus dengan sungguh-sungguh dan fokus kepada Tuhan. Bisa kan anak-anak? Anak-anak terkasih, mari kita sama-sama mendoakan doa Bapa Kami. Bapa Kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami.
dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Inilah doa Bapa kami. Anak-anak terkasih, mari kita tuliskan doa Bapa kami ini dalam buku cetakmu di halaman 218. Anak-anak terkasih, doa yang diajarkan Yesus adalah doa Bapa kami. Murid-murid Yesus meminta agar Yesus mengajari mereka berdoa seperti Yohanes mengajari murid-muridnya. Anak-anak, kita berdoa kepada Bapa yang ada di surga. Dalam doa Bapa kami, kita memanggil Allah sebagai Bapa. Mengapa kita menyebut Allah sebagai Bapa? Karena kita adalah anak-anak Allah. Seperti dalam keluarga, kita memanggil orang tua kita sebagai Bapa karena kita adalah anak-anaknya. Maka sebagai anak-anak Allah, kita memanggil Allah sebagai Bapa. Dengan memanggil nama Bapa, kedekatan kita dengan Bapa semakin akrab. Dalam doa Bapa kami, kita memohon agar nama Bapa dimuliakan. Kerajaan Allah tercipta di bumi, kehendak Allah terlaksana, kita diberi rejeki, diampuni kesalahan kita, dan jangan dimasukkan dalam pencobaan, tetapi kita dibebaskan dari yang jahat. Inilah permohonan-permohonan kita yang kita sampaikan di dalam doa Bapa kami. Anak-anak terkasih, doa Bapa kami adalah salah satu doa harian umat Katolik. Selain daripada doa Bapa kami, masih ada lagi doa-doa harian Katolik, yaitu seperti apa? Doa Salam Maria, doa kemuliaan, dan doa Bapa kami. Inilah doa-doa dalam Gereja Katolik. Baiklah anak-anak terkasih, sebagai bahan penutup bagi kita, marilah kita dengarkan lagu doa Bapa kami. Terima kasih, sampai jumpa minggu depan.